Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Algebraku. Saya Ahmad Faisal, dosen jurusan Matematika FIPA Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eliminasi Gauss-Jordan. Pada video sebelumnya tentang SPL, sistem persamaan linear, dan operasi baris elementer, telah kita cari solusi dari contoh yang terakhir pada video sebelumnya, yaitu suatu SPL dalam bentuk augmented matrixnya. Telah kita selesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer menjadi bentuk seperti ini. Nah, bentuk augmented matrix yang seperti ini yang selanjutnya akan kita sebut bentuk echelon baris tereduksi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah atau metode untuk mencari bentuk echelon baris tereduksi. Suatu matriks disebut bentuk echelon baris tereduksi jika memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika suatu baris tidak semuanya memuat 0, maka bilangan tak nol pertama pada baris tersebut harus 1. Yang selanjutnya kita sebut sebagai satu utama. Ya. Kemudian, yang kedua, jika ada sebarang baris yang semuanya memuat 0, maka kita letakkan atau kita kelompokkan bersama pada bagian bawah pada matriks tersebut. Yang ketiga, di dalam sebarang dua baris yang berdekatan, yang tidak semuanya memuat 0, maka satu utama baris yang berada di atas itu lebih ke kiri ya, lebih ke kiri dari satu utama yang paling baris di atas. Artinya ini satu utama baris yang paling bawah itu berada di sebelah kanan, ya, paling lebih ke kanan dari satu utama yang berada di baris di atas. Kemudian yang terakhir, setiap kolom yang memuat satu utama, maka selain itu pada kolom tersebut harus bernilai 0. Nah, apabila sifat 1, 2, 3 terpenuhi pada suatu augmented matrix, maka itu yang kita sebut sebagai bentuk echelon baris. Nah, sedangkan jika 1, 2, 3, 4 terpenuhi sifat-sifatnya, maka kita sebut sebagai bentuk echelon baris reduksi. Sebagai contoh, ini adalah contoh-contoh matriks dengan bentuk echelon baris reduksi. Nah, di mana ini adalah dalam satu kolom, ini ada satu utamanya. Nah, kemudian dalam kolom yang mengandung satu utama, yang lainnya 0, ini satu utama, yang lainnya 0, ini satu utamanya, dan ini 0. Atau contoh yang lain seperti ini, dan ini juga, ya, ini satu utamanya, satu utama, kemudian ini 0 semua, ini yang satu utama, yang lainnya 0 semua. Yang terakhir, ini seperti ini. Bentuk echelon baris, itu perbedaannya hanya ada di nolnya, itu hanya yang ada di bawah satu utamanya saja ya. Jadi ini satu utama, 0 di bawahnya, satu utama, 0 di bawahnya, yang di atasnya tidak harus 0. Ini satu utama, di atasnya tidak harus 0. Begitu juga dengan ini, dan contoh yang ini. Ini 1, di bawahnya 0, tapi di atasnya tidak 0. Ini 1, ya. Ini konstanta, suku konstanta yang di sebelah kanan tanda sama dengan ya. Berikutnya contoh lain ya, secara umum bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini echelon baris, ini satu utama, di bawahnya 0 semua, di atasnya ini tidak 0 ya, tidak harus 0 artinya. Kemudian ini 1, atau seperti ini ya, ini 0 dikelompokkan di bawah semua. Kemudian juga seperti ini. Nah, sedangkan bentuk echelon baris reduksi itu selain 0 di bawah, di atasnya juga harus 0. Jadi dalam satu kolom yang mengandung satu utama, yang lainnya harus 0. Tapi kalau nggak ada satu utamanya, ya ini tidak harus 0 gitu ya. Dan seperti ini, dan yang terakhir seperti ini. Jadi ini satu utama, sini 0, satu utama, sini 0, dan seterusnya. Oke, contoh 3. Andaikan augmented matrix dari suatu SPL telah direduksi dengan operasi baris elementer ya, ke dalam bentuk echelon baris reduksi. Tentukan solusi dari SPL tersebut. Nah, ini ada 4 contoh SPL yang telah kita reduksi dengan operasi baris elementer, yang telah kita reduksi ke dalam bentuk echelon baris reduksi. Maka solusinya bisa kita lihat, solusi yang A. Ya, ini kalau sistem persamaan linear yang sesuai dengan matriks augmented ini adalah ini X ya, kalau kita pakai variabel X1, X2, X3, maka X1, nah ini X1, X2, X3, X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 2, X1 sama dengan 4.
Kan dengan kata lain, secara jelas kita lihat bahwa solusi dari SPL yang bersesuaian dengan augmented matrix ini adalah X1 sama dengan 5, X2 sama dengan min 2, dan X3 sama dengan 4. Solusi yang kedua, yang B, ini artinya kalau kita tuliskan ke dalam bentuk sistem persamaan linear yang sesuai dengan augmented matrix di sini, akan menjadi X1 ditambah 4X4 sama dengan min 1, kemudian X2 ditambah 2X4 sama dengan 6, X3 ditambah X4 sama dengan 2. Nah, X1, X2, X3 ini, ya, ini adalah yang satu utamanya ini, yang selanjutnya variabelnya kita sebut sebagai variabel utama, ya, atau pivot. Sedangkan yang lainnya, ya, ini yang kita sebut sebagai variabel bebas. Artinya, sistem persamaan ini bisa kita tuliskan untuk mencari solusinya adalah yang variabel utamanya ini kita tuliskan sebelah kiri, nah, yang variabel bebasnya kita tulis di sebelah kanan, sehingga solusi dari SPL ini merupakan solusi, SPL ini mempunyai tak hingga banyak solusi dengan memisalkan variabel bebasnya dengan sembarang bilangan real. Ya, kita sebut saja X4-nya kita misalkan dengan T, ya, dengan T, sehingga kita peroleh solusinya X1 sama min 1 min 4T, X2 6 min 2 min T, kemudian X3 2 dikurang 3T, dan X4-nya sama dengan T. Nah, solusi yang C, kita tuliskan dulu ini, sistem persamaan linear yang sesuai dengan augmented matrix ini adalah X1 ditambah 6X2 ditambah 4X5 sama dengan min 2, X3 ditambah X5 sama dengan 3X5 sama dengan 1, kemudian X4 ditambah 5X5 sama dengan 2. Nah, ini baris yang paling bawah yang 0 semua ini kan artinya 0X1 ditambah 0X2 tambah 0X3 tambah 0X5 sama dengan 0. Ya, ini kan benar, ya. Artinya ini tidak kita tuliskan di sini, ya. Kemudian sama seperti yang contoh B tadi, ini kita bisa lihat di sini pivotnya, ya, adalah X1, X3 dan X4. Ya, itu satu utamanya di sini. Nah, sisanya adalah variabel bebas. Maka yang variabel bebas ini nanti yang kita misalkan dengan sembarang bilangan real. Sehingga ini bisa kita tulis sebagai solusinya adalah X1 sama dengan min 2 min 6X2 min 4X5, dan X3 sama dengan 1 dikurang 3X5, 2, X4 sama dengan 2 dikurang 5X5. Nah, ini variabel bebasnya ini yang kita misalkan dengan sembarang bilangan real, kita sebut saja S dan T, gitu, ya, sehingga kita peroleh solusinya X1 min 2 min 6S min 4T, X2-nya kita misalkan sembarang bilangan real S, kemudian X3-nya 1 min 3T, X4-nya 2 min 5T, dengan X5-nya adalah sembarang bilangan real T. Jadi ST-nya adalah sembarang bilangan real. Nah, ini juga sama, ini SPL yang mempunyai tak hingga banyak solusi. Nah, contoh yang terakhir di solusi yang D, ini augmented matrixnya. Maka kalau kita tuliskan ke dalam sistem persamaan linear yang sesuai dengan matriks ini, kita peroleh, ya, ini kita lihat di baris ketiga, ya, di baris ketiga ini ada yang kontradiksi di sini, yaitu 0x1 ditambah 0x2 ditambah 0x3 sama dengan 1. Nah, ini kita tahu terjadi kontradiksi 0 sama dengan 1, ya, sehingga ini adalah ciri-ciri bahwa SPL ini tidak mempunyai solusi. Baik, selanjutnya langkah-langkah membentuk matriks echelon baris dan echelon baris reduksi, ya, sebagai contoh. Misal kita punya augmented matrix seperti ini. Yang pertama, ya, langkah pertama kita tentukan dulu kolom paling kiri yang tidak semua entry-nya 0. Ya, ini kalau kita lihat dari sini, ya, ini kolom paling kiri ini sudah tidak semuanya 0, gitu. Artinya kalau di sini 0, di sini 0, di sini 0, berarti yang kita tuju itu adalah kolom yang kedua, ya, yang tidak semuanya 0. Tapi karena ini kolom pertama sudah terdapat tidak semuanya 0, berarti ini yang kita perhatikan untuk menuju langkah yang kedua. Nah, langkah kedua, ya, ini kita perhatikan di sini langkah pertama. Nah, kemudian kita tukarkan, ya, nanti di langkah kedua kita tukarkan baris yang paling atas, ya, dengan baris yang di bawahnya. Itu pun jika diperlukan, ya. Artinya apa? Untuk keperluan pada entry yang paling atas, ya, di kolom tersebut itu harus tidak 0. Kalau kita lihat di sini kan di sini 0, di sini 2, sehingga kita harus melakukan operasi baris elementer yang kedua, yaitu menukarkan kedua baris, ya. Misal kita pilih baris 1 kita tukar dengan baris 2. Artinya ini semua baris 1 kita tukar posisinya dengan semua baris 2. Sehingga kita peroleh matriksnya seperti ini. Jadi 2, 4, 10, 6 naik ke baris 1,
baris satunya pindah ke baris kedua. Nah, ini diperlukan untuk apa? Supaya ini dia tidak nol, karena kita ingin mencari satu utamanya tadi yang merupakan ciri-ciri dari matriks bentuk echelon baris. Nah, berikutnya yang tidak nol di sini tadi, ketika kita sudah dapat, kita jadikan satu ya, untuk menjadi satu utama. Nah, kita tahu 2 supaya menjadi satu ya kita kalikan dengan setengah ya. Ingat kembali di video sebelumnya, operasi baris elementer itu ada tiga langkah. Yang pertama mengalihkan suatu baris dengan sembarang konstanta tak nol ya. Kemudian menukarkan kedua baris, dan yang ketiga menambahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Nah, nanti saya berikan triknya. 3OBE itu tujuannya untuk yang mana di dalam echelon baris ini. Nah, ini kita kalikan setengah ya. Ini nanti masuk ke langkah ketiga ya. Langkah ketiga, jadi entry yang pada kolom yang tadi yang kita cari di langkah 1 itu apabila entry-nya A, kita kalikan dengan 1/A untuk memperoleh satu utama. Jadi tujuannya itu adalah memperoleh satu utama. Artinya baris satu tadi dikalikan setengah sehingga menjadi 1, 2, min 5, 3, 6, dan 14. Sedangkan baris kedua dan baris ketiga kita tulis ulang, tidak berubah. Nah, berikutnya, karena ingat di ciri-ciri echelon baris, itu adalah pada kolom yang mengandung satu utama, itu di bawahnya harus 0. Nah, kita tahu di sini sudah 0, nah ini belum 0. Nah, untuk membuat ini 0 bagaimana? Untuk membuat 0 ini adalah kita menggunakan operasi baris elementer yang ketiga, yaitu menambahkan suatu kelipatan baris dengan baris yang lain. Nah, jadi nanti polanya akan terlihat mana untuk mencari satu utama, mana untuk membuat 0 ya. Sehingga langkah keempat kita tambahkan kelipatan baris pertama ya, dalam hal ini supaya 2 menjadi 0 ya, berarti min 2 kali baris pertama ditambah baris ketiga. Sehingga matriksnya menjadi ini jadi 0 semua, satu utama 0, ini 0, 0 dan seterusnya. Nah, berikutnya ya, langkah kelima. Ini sudah 1, 0, 0. Kemudian kita pindah ke sini. Kita selesai pada baris pertama. Sekarang kita pindah ke submatriks di bawahnya. Kemudian kita ulangi langkah 1 sampai 4 tadi sehingga dia matriksnya menjadi bentuk echelon baris. Artinya ya, ini kita jadikan 1. Nah, itu kita jadikan 1 seperti ini, menjadi satu utama. Kemudian di bawah satu utamanya kita jadikan 0. Artinya kita pakai operasi ini, min 5 baris kedua ditambah baris ketiga, sehingga 5-nya menjadi 0. Ya. Kemudian ini sama, setengah, sudah selesai, ini yang submatriksnya, jadi 0 ya. Kemudian ini selesai baris 1, baris 2, kita pindah ke yang baris ketiga. Nah, ini yang tak 0 pertama itu harus 1, berarti ini setengah dikali 2, sehingga ini menjadi 1. Nah, matriks inilah yang merupakan matriks bentuk echelon baris. Nah, berikutnya langkah ke-6, kita akan mencari ya satu utama yang dari matriks echelon baris tadi. Tidak hanya di bawahnya yang kita buat 0, tapi yang di atasnya juga kita buat 0. Kita bergerak dari pekerja dari paling bawah kemudian bergerak ke atas. Fokusnya di sini. Nah, ini satu utama pada kolom ini. Nah, ini harus kita jadikan 0. Ya. Menjadikan 0 bagaimana? Ya, kita menggunakan operasi min 7/2 ya, kelipatan baris ketiga ditambah baris kedua. Min 7/2 dikali baris 3 ditambah baris 2. Nah, ini berlaku, hitung ini tidak hanya untuk entry ini, tapi berlaku untuk semua baris ini ya. Berlaku untuk semua baris ini. Artinya min 7/2 kali 2 ditambah min 6, ya, nanti hasilnya akan menjadi 1 ya. Nah, ini jadi 0 yang ini. Jadi 0, kemudian ini juga jadikan 0, 6 ini. Berarti operasinya adalah min 6 baris 3 ditambah baris 1. Sehingga ini min 6 baris ketiga tambah baris 1 0, min 6 kali 2 adalah min 12 tambah 14 jadi 2 di sini. Ya. Nah, sehingga ini jadi 0. Berikutnya kita fokus ke ini. Satu utama yang di sini, di bawahnya sudah 0, di sini belum, berarti ini jadikan 0. Operasinya adalah 5 baris kedua ditambah baris ke-1. Sehingga menjadi 0, ya, ini 0, 0 semua. Ya, 5 kali 0 tambah 1 kan tetap. Ya, ini makanya jadinya tetap semua di sini. Ini 0, kemudian 5 kali 0 tambah 3, 3. Ya, 0, 0 jadinya 0. 5 kali 1, 5 tambah 2 jadinya 7.
Nah, matriks ini ya sudah menjadi bentuk matriks eselon baris tereduksi. Oke, selanjutnya apabila kita melakukan langkah 1 sampai dengan 5, yang dalam hal ini adalah kita membentuk matriks ya, matriksnya kita reduksi dengan operasi baris elementer ke dalam bentuk eselon baris. Nah, metode inilah yang selanjutnya kita sebut sebagai metode eliminasi Gauss. Apabila kita mengerjakan langkah 1 sampai dengan 6, artinya kita membuat matriks augmented matriksnya ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Maka metode ini ya, langkah-langkah ini yang kita sebut sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Nah, Gauss sendiri dan Jordan itu adalah matematikawan asal Jerman, di mana Gauss, nama lengkapnya adalah Carl Friedrich Gauss, yang hidup pada masa abad ke-17 sampai 18. Nah, sedangkan Jordan adalah Wilhelm Jordan, sama matematika Jerman juga, yang hidup pada masa abad ke-18. Nah, artinya metode eselon baris ya yang dikerjakan oleh Gauss ini disempurnakan oleh Jordan ya dengan membentuk eselon baris tereduksi. Nah, sebagai contoh, tentukan solusi SPL berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Nah, apabila kita punya sistem persamaan linear, ingat kembali di video berikutnya, ini adalah sistem persamaan linear dengan 6 variabel, yaitu X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan terdiri dari 4 persamaan linear. Nah, artinya langkah pertama, kita buat augmented matriksnya dulu. Ya, kembali diingatkan, membuat matriks yang diperbesar dari suatu SPL atau augmented matrix, itu kaidahnya adalah pada satu kolom itu harus merupakan koefisien dari variabel yang sama. Ya. Artinya kalau ini kita susun ini variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, maka ini harus kita susun dalam satu kolom yang sama. Seperti ini ya, 1, 2, ini koefisien X1 artinya 0, 1, 2, 0, 2, kemudian 3, 6, 0, 6, kemudian min 2, min 5, 5, dan 0, kemudian 0, min 2, 10, 8, 2, 4, 0, 4, dan 0, min 3, 15, dan 18. Nah, bisa jadi nanti kita bertemu soal yang SPL-nya ini variabelnya tidak berurut seperti ini ya. Artinya kita sendiri yang harus mengurutkan di dalam augmented matrixnya supaya koefisien variabelnya berada pada kolom yang sama, sesuai dengan variabelnya. Ini kita tuliskan suku konstanta di sebelah kanan ini, di paling kanan matriksnya. Nah, kemudian matriks ini ya akan kita gunakan metode eliminasi Gauss-Jordan, artinya matriks ini akan kita reduksi dengan menggunakan OBE, ya, operasi baris elementer, ke dalam bentuk eselon baris tereduksi. Nah, kuncinya, ya, sebenarnya triknya sangat mudah. Eselon baris tereduksi itu kuncinya adalah kita hanya mengulang saja ya. Artinya hanya ada dua tahapan secara garis besar, yaitu mencari satu utama, kemudian membuat 0, kita ulang lagi mencari satu utama, membuat 0, dan seterusnya sampai kita dapat bentuk matriks eselon baris tereduksi. Artinya kita lihat kolom yang paling kiri. Nah, ini kebetulan di sini sudah 1 ya, sudah 1. Nah, inilah yang kita sebut sebagai satu utama. Nah, apabila dia belum 1, ya, katakanlah misal 2, berarti kita jadikan 1 dulu. Ya, 2 artinya yang paling mudah supaya jadi 1 ya kita kalikan setengah. Baris ini kita kalikan setengah semua. Nah, ini karena matriksnya sudah 1, berarti ini kita pandang dia ya, kita artinya kita tandai dia sebagai satu utama. Nah, langkah berikutnya adalah membuat 0. Jadi ini langkah ini akan selang-seling ya, buat 1, buat 0, kemudian cari 1, buat 0, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini sudah 0, berarti yang akan kita nolkan adalah cukup yang baris kedua dan baris ketiga. Nah, trik mudahnya adalah kita cukup menuliskan operasinya dulu ya. Operasi baris elementer yang ketiga yaitu menambahkan kelipatan suatu baris dengan baris yang lain. Caranya bagaimana? Yang paling mudah di sini adalah 2. Kita ingat inverse-nya 2 atau lawannya 2 terhadap penjumlahan adalah min 2. Berarti kita tulis di sini min 2 ya. Kemudian satu utamanya ada di baris ke-1, berarti min 2 B1. Yang ingin kita buat 0 adalah baris kedua. Berarti kita tulis operasinya min 2 B1 ditambah B2. Ya. Artinya apa? Ini artinya kelipatan min 2 dari baris 1 itu ditambahkan baris kedua. Supaya apa? Ini kalau kita operasikan, min 2 dikali 1, ya, ditambah 2, itu hasilnya akan 0. Nah, ini berlaku untuk semua baris ini. Ya, ini berlaku untuk semua baris ini. Begitu juga dengan yang ini. Ya, ini lawannya 2 adalah min 2. Satu utamanya di baris ke-1, yang ingin kita nolkan adalah baris ke-4. Makanya di sini operasinya baris ke-4. Jadi min 2 B1 plus B4.
Sehingga ini kalau kita hitung, dia akan menjadi matriks seperti ini. Ini yang tidak ada operasinya, ini kita tulis ulang, tidak ada yang berubah di situ. Yang berubah hanya baris kedua dan baris keempat. Ini kalau kita hitung min 2, ini tidak perlu kita hitung karena operasi ini muncul untuk membuat ini 0, jadi otomatis langsung tulis saja 0. Nah, ini kita hitung satu-satu, misalnya yang baris kedua dulu. Min 2 kali 3 min 6, ditambah 6 hasilnya 0. Kemudian min 2 dikali min 2, ditambah min 5. Ya. 4 min 5 hasilnya min 1. Ingat, kenapa kita mengoperasikannya per kolom? Karena per kolom itu adalah koefisien-koefisien yang variabelnya sama. Jadi kalau variabelnya sama, baru bisa kita jumlahkan. Ya. Itu juga dengan ini, min 2 kali 2 min 4 tambah 4, 0. Dan seterusnya, min 2 kali 0, 0, min 3 sama dengan min 3. Nah, begitu juga dengan yang ini menjadi seperti ini ya, min 2 kali baris 1 ditambah baris 4, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah berikutnya, kita pindah, ini karena satu utama sudah ada di baris 1, kita pindah ke baris kedua, baris di bawahnya. Lihat di sini matriks entry 0 yang tidak pertama ya, kolom yang tidak semuanya 0, ini kan 0 semua sudah. Dan kita fokusnya di sini. Nah, ini yang akan kita jadikan satu utama. Ya, dengan cara apa? Ya, min 1 dikali min 1. Jadi baris 2 ini adalah kita kalikan dengan min 1 semua, sehingga ini menjadi satu utama. Nah, dapat 1 buat 0 gitu ya. Dapat 1 buat 0 lagi, berarti ini di bawahnya buat 0 lagi. Operasinya sama seperti tadi, 5 lawannya min 5, satu utama jadi baris kedua B2. Yang ini kita nolkan adalah baris ketiga, jadi B3. Ini juga sama, min 4, B2 ditambah B4. Sehingga ini kita hitung dengan cara yang tadi, kita peroleh ini seperti ini. 1, 0, 0. Ya, ini min 5, min 2, min 10 tambah 10 jadinya 0, dan seterusnya. Min 4, min 2, 8, 0, dan seterusnya. Ya, min 4 dikali 3, 12, tambah 16 jadinya 6, dan seterusnya. Nah, berikutnya ini karena di bawahnya sudah 0 semua, ya, yang tak 0 pertama adalah ini, 6. Nah, 6 ini dijadikan 1. Ya, artinya 6 dikali 1/6. Sehingga kita peroleh menjadi satu utama. Nah, ingat, bentuk eselon baris reduksi apabila ada satu baris mengandung 0 semua, berarti ini harus kita tukar. Ya, harus kita tukar. Kita letakkan paling bawah. Nah, bentuk ini sudah menjadi bentuk eselon baris. Ya. Bentuk eselon baris yaitu satu utama di bawahnya 0 semua. Nah, berikutnya akan kita lanjutkan ke langkah yang terakhir, ke-6, yaitu membuat 0 yang ada di atas satu utama. Dengan cara yang sama, ini satu utama ya. Di atas ini 3, ini harus 0, berarti kita pakai operasi ini dulu ya, min 2. Nah, ini mohon maaf, ini 1, ini min 2, berarti ini 2 ya, bukan min 2. Jadi 2 kali baris 2 tambah baris 1. Nah, yang ini min 3 baris 3 ditambah baris ke-2. Sehingga ini menjadi matriksnya seperti ini. Nah, bentuk ini adalah bentuk eselon baris reduksi. Ya. Kemudian kita tuliskan kembali ke dalam sistem persamaan linear yang sesuai dengan augmented matrix ini, maka X1 ditambah 3X2 ditambah 4X4 ditambah 2X5 sama dengan 0. Kemudian X3 ditambah 2X4 sama dengan 0. X6 sama dengan sepertiga. Nah, artinya ya, ini X1 ya, kemudian X3 dan X6 ini adalah pivotnya ya. Sisanya adalah variabel bebasnya. Sehingga solusi SPL-nya adalah X1 sama dengan 3X2 min 4X4 min 2X5, X3 sama min 2X4, dan X6 sama dengan sepertiga. Nah, dengan memisalkan X2, X4, dan X5 dengan sembarang bilangan real, maka kita peroleh, sebut saja RS dan T, kita peroleh X sama dengan min 3R, min 4S, min 2T, dengan X2 sama dengan R, X3 sama dengan min 2S, dengan X4 sama dengan S, dan X5 sama dengan T, di mana dan X6 sama dengan sepertiga, dan RST adalah sembarang bilangan real. Baik, selanjutnya solusi SPL ya, itu juga bisa kita kerjakan dengan eliminasi Gauss, kemudian ditambah dengan substitusi balik. Artinya apa? Sebagai contoh, pada contoh 4 tadi ya, kita sudah berada pada bentuk eselon baris yang saya tandai dengan oval warna biru tadi. Nah, ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk SPL yang sesuai ya. Jadi X1 sama dengan min 3 ini dan seterusnya. Nah, kemudian kita lakukan substitusi balik. Artinya X6 sama dengan sepertiga kita substitusikan ke sini, sehingga kita mendapatkan X3 sama dengan min 2 X4. Berikutnya ini ya, kita misalkan ya, jadinya X4, X3 sama dengan min 2 X4, X3 yang di sini kita substitusikan ke atas. Sehingga X1 diperoleh 3X2 min 4X4 min 2X5. Baru kemudian kita misalkan seperti tadi,
Sehingga diperoleh X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 dengan RST-nya sembarang bilangan real. Baik, videonya kita tutup dengan pengertian dari SPL homogen. Suatu SPL dikatakan homogen jika semua suku-suku konstannya bernilai 0, artinya suku-suku yang berada di sebelah kanan ditambah sama dengan bernilai 0, yaitu ini adalah SPL dalam n variabel ya. Nah, ini di sebelah kanannya 0 semua. Suku konstannya 0 semua. Nah, ini kita sebut sebagai SPL homogen. Nah, SPL homogen terkait solusinya hanya ada dua ya. Ada dua kondisi, yaitu solusi trivial, artinya semua variabelnya itu bernilai 0, artinya solusinya adalah X1 sama dengan X2 sama dengan sampai Xn sama dengan 0. Dan yang kedua adalah tak hingga banyak solusi. Nah, kalau kita lihat, misal kita ambil sistem persamaan linear homogen ya, ini adalah garis bilangan ya di R2. Maka kalau kita lihat secara geometrinya, ada dua kondisi, solusi trivial yaitu jika dia berpotongan di satu titik yang sama, yaitu di 0,0, ya, solusinya 0 semua, atau dia berimpit, ya, berimpit. Jadi dia mempunyai tak hingga banyak solusi. Oke, baik, terkait SPL homogen, Anda bisa berlatih untuk mencari solusi dari SPL homogen berikut dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, artinya dengan menggunakan langkah-langkah mencari augmented matrix dari SPL ini ke dalam bentuk echelon baris reduksi. Terima kasih, selamat mencoba. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertanyaan dan kritik saran bisa tuliskan dalam kolom komentar. Sampai jumpa kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.